Ukraina beresiko membuat AS dan Rusia ke jalur konfrontasi militer langsung. Sejak peluncuran serangan militer Rusia di Ukraina, negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan sekutunya, mereka telah menahan diri dari keterlibatan militer langsung dalam konflik tetapi telah secara aktif menyediakan senjata dan amunisi kepada Kiev. Dengan melakukan itu, Duta Besar mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Newsweek, negara-negara barat terlibat langsung dalam peristiwa saat ini dan menghasut pertumpahan darah lebih lanjut. Antonov menyebut tindakan ini berbahaya dan juga provokatif. Mereka dapat memimpin AS dan Federasi Rusia ke jalur konfrontasi militer langsung. Setiap pasokan senjata dan peralatan militer dari Barat yang dilakukan oleh konvoi transportasi melalui wilayah Ukraina adalah target militer yang sah untuk angkatan bersenjata kita. Antonov juga mengatakan bahwa eksplorasi militer Ukraina oleh Antonov dimulai jauh sebelum dimulainya kampanye Rusia di negara tetangga. Antonov mengomentari dan mengatakan Ukraina dibanjiri persenjataan barat sementara Presiden Vladimir Zelensky mengumumkan rencana Kiev untuk memperoleh senjata nuklir. Duta besar itu tampaknya merujuk ke dalam pidato konferensi keamanan Munich Zelensky pada 19 Februari 5 hari sebelum peluncuran serangan Rusia. Zelensky juga mencatat bahwa pada 94 Ukraina menandatangani memorandum Budapest dan menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan. Mengatakan bahwa Ukraina sekarang tidak memiliki senjata maupun keamanan. Dia menyarankan bahwa janji non-nuklir Kiev dapat dibatalkan jika negara itu diancam oleh Rusia. Antonov menyatakan bahwa kondisi Rusia untuk penyelesaian konflik tetap tak berubah, yakni demilitarisasi dan juga denazifikasi Ukraina, status netral dan juga non-nuklir resmi untuk negara itu, pengakuan kedaulatan Rusia atas Crimea dan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk Republik Rakyat. 2 hari lalu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mendesak negara-negara NATO untuk terus menyediakan senjata kepada Kiev, menjelaskan bahwa dengan memerangi Rusia, Ukraina tidak hanya membela diri tetapi juga meningkatkan keamanan anggota blok itu. NATO secara konsisten menolak untuk mengabulkan permintaan Zelensky untuk membentuk zona larangan terbang di atas Ukraina, menjelaskan bahwa tindakan itu dapat menyebabkan konfrontasi terbuka antara blok tersebut dan juga Rusia. Diketahui Moskow menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan akhirnya pengakuan Rusia atas Republik Donbas, Donetsk, dan Luhansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negeri Ukraina. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua wilayah dengan paksa. Rusia melihat upaya AS membantu Ukraina dengan berbagai peralatan perang sebagai tindakan yang provokatif dan hanya akan memperburuk kondisi. Bahkan, Rusia mengatakan jika rombongan bantuan AS tersebut sebagai target yang sah. Dengan kenyataan itu, bantuan yang diperiksa AS kepada Ukraina berupa senjata perang akan terimbas langsung pada hubungan Rusia dengan AS. Tentu saja hal itu begitu menakutkan. Sejauh ini Rusia masih akan terus menargetkan kendaraan yang mengantar bantuan senjata pada Ukraina. Duta Besar Antonov mengatakan bantuan militer ke Ukraina berpotensi menyebabkan konflik langsung ke Rusia AS. Duta Besar Rusia untuk AS juga telah menguraikan kepada Newsweek alasan negaranya meluncurkan apa yang dianggap sebagai operasi militer khusus terhadap Ukraina dan merinci tuntutan yang dipenuhi dan mengakhiri konflik yang melibatkan dua negara terbesar di Eropa. Newsweek melaporkan. Operasi khusus di Ukraina adalah hasil dari keengganan rezim Kiev untuk menghentikan genosida Rusia dengan memenuhi kewajibannya berdasarkan komitmen internasional. Keinginan negara-negara anggota NATO untuk menggunakan wilayah negara tetangga untuk membangun pijakan dalam perjuangan melawan Rusia juga jelas. Diplomat senior Rusia mengatakan peristiwa 24 Februari berakar 8 tahun sebelumnya, ketika pemberontakan yang dikenal oleh para pendukungnya sebagai Euromaidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow dan menempatkan pemerintahan pro-barat ke dalam kekuasaan yang mencari hubungan lebih dekat dengan NATO dan Uni Eropa. AS juga telah mendukung penilaian Ukraina atas insiden tersebut karena pemerintahan Biden dan sekutu Eropanya berjanji untuk mengirim lebih banyak bantuan militer ke Ukraina. Antonov juga memperingatkan bantuan semacam itu hanya memperburuk konflik dan berpotensi menimbulkan konflik langsung antara AS dan Rusia. Negara-negara barat terlibat langsung dalam peristiwa saat ini karena mereka terus memompa Ukraina dengan senjata dan amunisi sehingga memicu pertumpahan darah lebih lanjut, kata Antonov. Kami memperingatkan bahwa tindakan seperti itu berbahaya dan provokatif karena ditujukan terhadap negara kami. Mereka dapat memimpin AS dan Federasi Rusia ke jalur konfrontasi militer langsung. Setiap pasokan senjata dan peralatan militer dari barat yang dilakukan oleh konvoi transportasi melalui wilayah Ukraina adalah target militer yang sah bagi angkatan bersenjata kami.